Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Resti Fauzia dari Prodi Desain Komunikasi Visual, jurusan Seni Rupa Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai analisis lingkungan dan peluang ide wirausahawan. Untuk kali ini, kita akan membicarakan sebuah topik yang sebenarnya bisa menjadi sangat krusial, karena ketika kita memiliki keinginan untuk melakukan pengembangan bisnis atau berwirausahawan, pasti kita akan memulainya dari berbagai peluang yang telah kita lihat atau temukan. Peluang itu bisa saja nantinya akan muncul begitu saja tanpa pernah kita sadari, ataupun sebaliknya. Maka dari hal ini kita akan dapat memicu keberanian dalam menangkap ide ataupun inovasi baru sebagai sebuah peluang bagi kita ke depannya. Sebuah hal yang di dalamnya akan dapat memancing terbukannya suatu usaha atau bisnis tertentu. Analisis lingkungan bisnis atau peluang usaha juga termasuk ke dalam berbagai macam ide lain atau gagasan dalam berwirausaha. Artinya, pentingnya lingkungan dan peluang bagi para pemula yang ingin membuka bisnis atau usaha adalah sebuah wadah saji yang telah disajikan. Sehingga kita memang perlu menganalisis apa saja peluang-peluang yang akan muncul yang nantinya akan dapat kita jadikan sebagai subjek atau tempat kita dalam mengembangkan sebuah bisnis atau usaha. Lalu, analisis lingkungan bisnis seperti apa saja yang sebenarnya nanti akan berkaitan dengan perbincangan kita pada hari ini? Yang pertama, adanya organisasi atau lembaga secara tidak langsung pasti akan memunculkan sekiranya dua istilah yang pertama ada yang namanya lingkungan internal, lalu yang kedua ada yang namanya lingkungan eksternal. Lingkungan internal akan terkait dengan eksistensi sebuah organisasi, sedangkan lingkungan eksternal adalah lingkungan yang bermula pada kondisi-kondisi atau situasi yang terkait dengan kegiatan operasional organisasi. Hal ini dapat diartikan bahwa lingkungan akan menjadi suatu tempat di mana peluang-peluang bisnis akan menjadi dasar dan pertimbangan bagi kita ketika sudah memiliki keinginan dalam memulai sebuah usaha. Konteks lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari di dalam suatu lembaga atau organisasi akan berpengaruh besar terhadap suatu program kebijakan. Yang dimaksud dengan program kebijakan adalah bahwasanya di kemudian hari kita pasti nantinya akan berusaha, baik secara sadar ataupun tidak sadar, kita pasti akan mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang telah terkait dengan lingkungan perusahaan. Kegiatan bisnis akan menjadi sistem yang tidak akan terlepas dari lingkungan makro. Semuanya pasti akan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Inilah hal yang akan menjadi faktor pendorong, bahkan bisa saja sekaligus akan menjadi faktor penghambat dalam sebuah organisasi bisnis. Pada dasarnya, ada dua faktor lingkungan yang akan memberikan pengaruh pada aktivitas bisnis yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita memang perlu memiliki pertimbangan yang cukup. Lalu yang kedua adalah adanya lingkungan sosial yang akan menjadi faktor elemen yang relevan. Secara tidak langsung, elemen-elemen tersebut kelak akan terkait dengan pemerintah kreditur, di mana di dalamnya termasuk dengan adanya kegiatan pemasokan karyawan, sebuah faktor yang akan mempengaruhi hampir ke semua prospek. Sehingga hal ini akan memberikan pengaruh kepada kebijakan dan keputusan bisnis yang akan kita lakukan nantinya. Yang kedua, ada kaitannya dengan teknologi yang akan meliputi manufaktur atau teknologi produksi, termasuk dalamnya berupa jasa, serta teknologi bisnis dan peralatan yang di dalamnya terdapat metode kerja sistem olahan peralatan elektronik, peralatan komunikasi, perangkat keras, perangkat lunak, dan semua hal yang ada kaitannya dengan perkembangan teknologi. Kesimpulannya, untuk memanfaatkan sekaligus memahami peluang-peluang usaha, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui bagaimana cara memahami pasar dan pelanggan. Mempelajari dan memahami kebutuhan, keinginan, dan permintaan masyarakat. Memahami pasar itu sifatnya akan selalu berkaitan dengan perkiraan dalam jangka panjang.
kalau tadi dalam jangka pendek mungkin kita belum akan mendapatkan keuntungan, tetapi dengan adanya jangka panjang, kalau hari ini rugi atau kalau kita memungkinkan untuk 2, 3 atau mungkin sampai 10 tahun ke depannya, maka besar kemungkinan hal yang akan memberikan efek positif. Maka dari hal ini kita dapat menarik benang bahwa jangan takut untuk merugi terlebih dahulu. Wirausahawan itu harus memiliki kepandaian dan kecerdasan dalam membaca peluang-peluang bisnis. Mereka butuh kemahiran dalam mengamati kondisi sekitar yang akan atau sedang terjadi. Perlu adanya insting yang kuat, serta berpikir kreatif dalam menentukan suatu bisnis. Apa yang mungkin banyak diminati oleh konsumen, atau apa saja bentuk keinginan yang ingin didapat oleh para konsumen. Gagasan usaha yang kita pikirkan berdasarkan peluang analisis dan juga berbagai kondisi yang sudah kita pertimbangkan, kadang-kadang juga akan mengalami kegagalan. Oleh karena itu, dari awal kita memang sudah seharusnya telah memiliki asumsi atau pemikiran dalam berbagai kemungkinan yang akan menyebabkan terjadinya kegagalan dalam mewujudkan gagasan atau usaha. Faktor ketelitian akan menjadi jaminan dan kunci utama untuk kita sebagai pebisnis. Maka kecerobohan sekecil apapun pasti akan sangat berpengaruh dalam konteks bisnis yang akan kita laksanakan. Akibat salah perhitungan memang dapat berpengaruh dalam penggunaan rumus atau cara menghitung, sehingga hasil yang keluar menjadi tidak akurat atau tidak sesuai dengan eksepsi. Pelaksanaan pekerjaannya salah, kondisi lingkungan yang tidak tepat, dan adanya unsur kesengajaan. Kepercayaan yang tinggi, tapi kalau memang kita membangun suatu bisnis sendiri, maka kemungkinan bagian yang terakhir ini bisa diperkecil. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Pesannya, mungkin semakin kesini semakin berat bahasanya, tapi ini dia, kalau ingin menjadi lebih serius, semuanya harus ada dalam pikiran kita, harus ada dalam pertimbangan, dan semoga saja akan selalu bermanfaat. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.